pragmatisme. Nah, bagaimana kita bisa menilai? Termasuk saya sependapat dengan Kiai Malik bahwa isu lingkungan. Wah, ke depan apapun itu, isu lingkungan ini akan menjadi hal yang sangat menentukan jalan. Tidak bisa tidak. Karena seluruh aktivitas apapun tak ada terkecuali itu berdampak pada lingkungan. Apakah itu acara adat, agama, apalagi lebih ya pasti ada berdampak pada lingkungan. Nah, kemudian kedua, bagaimana kita sebenarnya menghindari untuk alih fungsi lahan seperti dari segi dukung kita sudah sebutkan. Karena kita tidak pernah akan memberikan subsidi lampau maupun di lampau itu sudah sering menggawankan bagaimana subsidi. Ya bagaimana tetangganya mau bangun villa, dia harus belum lokasi. Nah ketika kita ingin misalnya mempertahankan lahan itu sebagai daya dukung, harusnya mampu kita memberikan kontribusi. Tidak perlu setara dengan fasiliti, mungkin setengah saja. Mereka pasti akan, karena tidak semuanya orang ingin juga di sini. Karena kemampuan profesional, kemampuan di bidang perusahaan. Tapi ketika itu ada, karena tidak ada, mereka juga kontrak anak. Atau kontrakan paling jelek kontrakan, tidak bisa juga dijual, apalagi tawaran. Itu Indonesia yang sudah seperti itu. Diperparah lagi dengan tadi saya sepakat. Bagaimana seorang leader tidak mengetahui tentang manajemen, ya kan? Ya ini memang yang sekarang ketahuan manajemen itu hanya manajemen rugi laba aja nih Pak Jari. Oh gitu ya? Iya, nah, yang lain nggak ada. Ya karena sekarang pilkada ini mahal gitu. Ini kuliah baru nih manajemen laba. Iya, padahal itu hanyalah rugi laba itu bagian kecil daripada manajemen keuangan. Saya kebetulan adalah S3 manajemen keuangan. Iya. Hanya sebagian kecil. Tapi itu yang paling penting gitu. Oleh karena itu, sepanjang saya tadi Lekomang menyampaikan kalau sistem one man one vote akan seperti ini. Sebenarnya tidak ada masalah dengan one man one vote, sepanjang implementasinya betul. Ini kan one man one vote ini kan selalu bagus sebagai bagian dari suara rakyat suara. Ya. Tetapi kenyataannya one man one vote dikalahkan oleh kebulatan tekad itu persoalan. Betul enggak? Bapak Ibu sekali lagi, mungkin beli Darmo juga nih saudara yang gitu. Kalau dibayar habis sebelum sih pulang, nggak mau lihat. Ya sudah jangan bertentang lagi, dibiarkan lantaran. Iya, satu kakak milih seorang diwakil betul nggak? Iya, karena mereka sudah bukan dijanjikan. Jadi oleh karena itu, kapan? Apapun yang kita buat ini, kenapa sampah? Pak Menlu setuju saya. Sebenarnya, karena dia mau, karena tidak populis itu. Coba kalau pemimpin itu memberikan dana hibah, dia mulu orang ya. Ini aja nih, ini ketika yang baru cek itu mana? Sampah itu nggak penting. Ini kan persoalan kemauan, karena kita kan terjebak pada adalah nilai elektoral. Itu persoalan. Tapi di orang demikian, sama saya sendiri tadi. Saya kenapa juga sama. Pernah duduk di DPRD, pernah berkali-kali juga kalah, tetap mau maju. Maka sering saya dorong ke sana. Gimana aku tidak mau maju? Saya sudah bilang majulah. Nanti jangan takut gitu, harus maju. Bahkan saya pun ingin maju kalau ada yang mencalon, maju saja. Bahkan saya ini terakhir ini banyak setelah jadi mampu 3 tahun yang lalu ya berlalu. Bahkan di kaum sekitar saya pun berskeptis. Masa mau maju lagi sudah jadi mampu? Dalam prinsip saya, apakah seorang jadi mampu tidak berproduktif? Karena ketentuan saya baca cari-cari di mana semua dewa ada, cari usaha berbeda ada, gitu. Saya bilang begini, justru semakin orang meningkat keimanan, semakin baik, terjun ke politik, semakin berkualitas rancangan kepada program. Itu keyakinan saya. Bahkan saya juga berdebat. Apakah kalau sudah jadi mampu, kita hanya muyang gentau di depan Anda dilihat kejoliman, Anda tidak tampil. Kapan Anda muyang gentau, kapan Anda advokasi, mediasi, kondisi yang lain. Itulah alasan yang walaupun justru dengan cara begitu saya banyak justru menurun suaranya Pak Mampu, jujur saja. Bahkan seperti saya bilang tadi, di Banjar sendiri saya sudah berbuat boleh lah, tidak berbuat banyak, tidak pernah membuat kesalahan.
bisa dikalahkan oleh orang yang tidak pernah turun, bisa turun. Gara-gara kebulatan tekad. Gara-gara tapi kita tidak bersedih, santai saja. Biar saya tunjuk itu biar suatu saat nanti pasti akan mereka sadar kan muncul. Maka oleh karena itu saya tetap prinsipnya tetap maju berpolitik, tetap melakukan komunikasi, lakukan apa yang bisa kita. Kebetulan dulu juga 2005 Polumdas, kami juga ketua Polumdas provinsi. Banyak gagasan kita sudah buat tentang ya. Tetapi ketika nanti kembali pada besok itu kan kita dikalahkan oleh aspirasi dewan, ini konstituen saya usul ini itu udah akan hilang. FGD kan akan hilang. Oleh karena itu, ayo kita bangun kesadaran dari kita masing-masing merubah paradigma. Kalangan kampus harus senantiasa tetap untuk melakukan tentang riset, walaupun dengan keuangan apapun, dari uang internal, lakukan riset. Kemudian pemerintah semestinya harus menjadi driver tentang bagaimana memacu orang untuk melakukan riset, baik itu bersifat perorangan, komunitas maupun kelembagaan. Sekarang kalau ini bisa dibudayakan, saya yakin ke depan. Karena bagaimanapun juga, ini memang saya setuju dengan orang. Tantangan ke depan lebih sulit, tapi karena SDM kita mungkin menurun sekarang. Dalam rangka, karena apa? Ya terjebak pada pilihan terbatas. Misalnya krisis kepemimpinan, saya setuju. Siapa sekarang tawaran maju? Pasti gitu kan. Mahal. Tidak berani lah. Oh ini ya, orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dan sebagainya. Itu persoalannya yang sehingga ini harus bagaimana kita mampu membangun tugas kita bersama. Ketika misalnya di pilkada siapapun calon kalau ingin melakukan perubahan, saya kira harusnya senior-senior ini di wilayah masing-masing harus mampu jadi pengawas. Kalau enggak ya akan dikalahkan beberapa dekade itu susah itu. Kalau one man one vote betul terjadi. Saya yakin tidak seperti itu. Demikian bisa saya sampaikan.